Q&A, 25 minutes with Group 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Diplomasi Islam akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman sampaikan di kolom komentar. Baik, yang pertama kami ucapkan mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa kami jawab dikarenakan pendeknya waktu yang dapat kita gunakan dalam video kali ini. Baik, yang pertama-tama adalah untuk pertanyaan nomor 1 yang disampaikan oleh Alfian. Apa peran diplomat dalam merespon dan menangani krisis kemanusiaan di negara Muslim? Baik, kepada Saudara Lukman, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selamat malam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Alfian tersebut. Peran diplomat dalam merespon dan menangani krisis kemanusiaan di negara Muslim sama pentingnya dengan peran mereka dalam krisis kemanusiaan di negara manapun di dunia. Diplomat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan membantu warga negara mereka yang terkena dampak krisis, bekerja sama dengan komunitas internasional dan mengupayakan solusi yang berkelanjutan. Di bawah ini merupakan beberapa peran diplomat dalam merespon menangani krisis kemanusiaan di negara Muslim. Pertama, diplomasi kemanusiaan. Kedua, membangun kerjasama regional dan internasional untuk menangani dan merespon konflik tadi tersebut. Kemudian, perlindungan warga negara. Keempat, advokasi HAM dan penyelesaian konflik. Kelima, diplomasi publik dan pembangunan kapasitas. Peran diplomasi dalam merespon dan menangani krisis kemanusiaan di negara Muslim melibatkan koordinasi dan advokasi untuk membantu masyarakat terdampak, mempromosikan perdamaian dan mengatasi penyebab krisis secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Baik, ternyata peran diplomat dalam merespon dan menangani krisis kemanusiaan cukup banyak juga, entah itu di negara Muslim ataupun negara Muslim ya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudara Azul, apakah dengan menjadi diplomat di negara Muslim, kita dapat berperan dan mengaplikasikan sistem diplomasi Islam di negara tersebut? Jika bisa, apa saja langkahnya? Baik, kepada Saudara Azam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih dari Saudara Zakir karena telah memberikan saya waktu untuk menjawab. Izinkan saya untuk menjawab. Seperti kita tahu, satu dari tugas diplomat adalah untuk mempresentasikan, to presenting and to negotiating. Nah, kita dapat berperan, diplomat itu dapat berperan untuk mempresentasikan dan menegosiasikan nilai-nilai yang diakininya. Nah, sebagai seorang diplomat di negara yang non-muslim, kita dapat memainkan peran dan mempromosikan atau promoting dan menerapkan nilai-nilai diplomasi Islam dalam upaya diplomasi negara tersebut. Nah, meskipun negara-negara memiliki konteks budaya, agama, dan politik yang berbeda, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh seorang diplomat. Yang pertama adalah memahami budaya dan konteks lokal. Nah, kita penting nih untuk memahami budaya, nilai-nilai, dan konteks sosial politik di tempat negara diplomat tersebut. Ini akan membantu kita untuk menghormati perbedaan dan memahami cara terbaik untuk mempromosikan sistem diplomasi Islam dengan sensitivitas terhadap konteks tempat. Yang kedua tuh membangun jaringan dan hubungan. Nah, kita harus membangun hubungan yang baik dengan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil di negara tersebut, di negara yang kita menjadi representatif diplomatnya. Kolaborasi dengan mereka dapat membantu dalam menerapkan prinsip-prinsip diplomasi Islam melalui dialog dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang nomor 3 adalah memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Nah, salah satu prinsip penting dalam diplomasi Islam adalah keadilan dan perdamaian. Dalam menjalankan tugas diplomatik ini, kita harus berupaya untuk mempromosikan penyelesaian konflik yang adil dan berkeadilan, serta mendorong perdamaian sebagai solusi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang kita yakini. Dan yang nomor 4 adalah mendorong dialog antara agama dan toleransi. Diplomasi Islam itu menekankan pentingnya dialog dan antara agama dan toleransi. Kita dapat memfasilitasi dialog antar umat beragama, mengorganisasi seminar ataupun pertemuan-pertemuan yang lainnya yang membahas tentang
isu-isu keagamaan dan mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman agama dan budaya. Nah, penting untuk diingat bahwa penerapan sistem diplomasi Islam ini di negara non-Muslim itu tergantung pada kebijakan luar negeri negara asal seorang diplomat tersebut. Dan kita harus bekerja tetap harus sesuai dengan mandat yang kita terima sebagai seorang diplomat. Ya, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi secara singkatnya kita tetap bisa menjalankan nilai-nilai Islam walaupun kita bertugas di negara yang mayoritas non-Muslim. Betul. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 8 dari Saudara Fikri. Apakah prinsip dan moralitas diplomasi tersebut sama dengan hal yang dimiliki bagi diplomasi Islam? Kepada Saudara Hasbi, untuk mohon dijawab. Oke, baik. Terima kasih Saudara Fikri. Untuk pertanyaan ini bisa dijelaskan bahwasanya prinsip-prinsip dan moralitas dalam diplomasi ini pada dasarnya dapat diterapkan pada semua agama atau kepercayaan. Nah, termasuk Islam itu sendiri. Kemudian, meskipun ada nilai-nilai dan perspektif yang khusus untuk diplomasi Islam, ada banyak kesamaan dengan prinsip-prinsip yang mendasari terhadap diplomasi secara umum. Ada beberapa prinsip dasar yang terkait dengan diplomasi Islam mencakup. Pertama adalah keadilan. Keadilan di sini menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia, menghindari penindasan, dan mempromosikan perdamaian dan keadilan dalam hubungan antar negara. Kemudian ada namanya prinsip diplomasi damai. Islam ini menganjurkan penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi, dan penyelesaian secara damai. Serta prinsip-prinsip toleransi, penghormatan, dan saling pengertian menjadi bagian penting dari diplomasi Islam dalam usaha mencapai perdamaian dan stabilitas. Kemudian ada prinsip diplomasi berdasarkan hikmah. Nah, dalam hal ini diplomasi berdasarkan hikmah ini mendorong penggunaan hikmah atau kebijaksanaan dalam interaksi diplomatik maupun dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal ini juga bisa mencakup kepada menjaga hubungan yang baik dan memahami konteks sosial, budaya, dan politik dengan tujuan mencapai kebaikan bersama. Nah, dan yang terakhir ada integritas dan etika yang perlu ditekankan dalam peran dan moralitas dalam Islam, yaitu integritas dan etika. Di sini seorang diplomat menekankan pentingnya menjaga integritas diri dan etika tinggi dalam semua aspek diplomasi. Hal ini mencakup kejujuran, kepercayaan, kesopanan, dan penghormatan terhadap diplomat lainnya. Nah, tapi perlu diingat bahwa praktik diplomasi dapat berbeda-beda di berbagai konteks dan tergantung pada kebijakan negara yang bersangkutan. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Hasbi Asidki. Jadi ternyata bisa sama saja, namun dalam diplomasi Islam ada moral-moral dari segi keagamaan yang lebih ditekankan gitu ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 14 dari Saudara Barka, yaitu jika benar diplomasi sudah ada sejak zaman Rasulullah, maka berilah contoh yang dilakukan beliau dalam berdiplomasi. Pada pertanyaan ini saya sendiri akan menjawab pertanyaan Saudara Barka. Memang betul diplomasi Islam itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Jadi bagaimana diplomasi Islam itu justru muncul awalnya memang sebelum zaman Rasulullah, itu ketika zaman Nabi Sulaiman, bahkan nabi-nabi terdahulu, karena pada hakikatnya mereka adalah Muslim. Namun kita sebagai umat akhir zaman, yaitu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka patutlah kita mencontoh bagaimana beliau berdiplomasi. Lantas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdiplomasi, praktik diplomasinya? Banyak jenis diplomasi yang sudah beliau lakukan. Contohnya ada diplomasi, yaitu perjanjian Hudaibiyah, kemudian perjanjian Madinah maksud saya. Ya. Di sana itu kalau kita baca perjanjian-perjanjian itu, sebenarnya itu kan salah satu bagian dari bagaimana Rasulullah berdiplomasi, kemudian menyampaikan dakwah Islam melalui jalan yang
lurus, bukan lurus, bukan lurus maksudnya damai, artian tanpa angkat senjata gitu ya. Jadi itulah contoh-contoh yang Rasul lakukan. Kemudian sahabat-sahabat pun sama melakukannya. Bagaimana ketika sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke wilayah lain, bertemu dengan raja-raja, itu kan termasuk jenis diplomasi juga. Entah itu Rasul yang berdiplomasi, dan kemudian dakwah sahabat, itu pun menjadi jenis diplomasi. Itulah untuk pertanyaan dari Saudara Barkah. Selanjutnya, pertanyaan nomor selanjutnya aja ya, dari Saudara Azul. Apakah dengan menjadi diplomat di negara non-Muslim, itu sudah ya, berarti ini yang nomor 6. Bagaimana peran diplomat dalam mewakili negaranya di kawasan internasional oleh Saudara Mahmud? Wah, tapi ternyata Saudara Lukmannya terputus nih. Halo, Saudara Lukman. Oke, kita next dulu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengenai diplomasi individual, bagaimana jika salah seorang diplomat Islam diundang secara individu untuk menghadiri undangan, namun dalam undangan tersebut diajak untuk berkegiatan di luar syariat Islam, dan apabila tidak menghadiri undangan tersebut akan menimbulkan terputusnya jalinan hubungan antar negara tersebut. Tanggapan seorang diplomat Muslim akan hal tersebut bagaimana? Ini pertanyaan dari Saudara Zidna yang akan dijawab oleh Saudara Hasbi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, ini lumayan menarik ya. Jika tidak dihadiri, maka akan terjadi hubungan putus antar dua negara tersebut. Nah, jadi sini ingin menjelaskan bahwasannya nih sebagai diplomat Muslim ini harus benar-benar mementingkan integritas terhadap diplomat Muslim itu sendiri. Jangan sampai menghilangkan nilai-nilai Islaminya bagi diplomat Muslim. Tapi dalam situasi seperti ini ada beberapa faktor dan tindakan yang bijaksana untuk bisa dipertimbangkan. Yaitu ada beberapa seperti komunikasi. Seorang diplomat Muslim ini mengutamakan komunikasi terhadap undangan tersebut, berkomunikasi dengan pihak yang mengundang untuk menjelaskan atas keberatan undangan untuk menghadiri dengan syarat tersebut, ya kan? Jadi komunikasi ini harus jelas dan terbuka supaya membantu pengundang itu pemahaman yang saling menghormati antara kedua pihak. Jadi biar tidak ada kekeliruan antara kedua belah pihak. Kemudian seorang diplomat Muslim juga mementingkan negosiasinya dengan pihak yang mengundang, berkompromi yang dapat mempertahankan integritas agama bagi seorang diplomat Muslim tersebut, dan juga kepercayaan yang dianut oleh diplomat Muslim tersebut, supaya ada namanya ditemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian perlu dipertimbangkan juga koordinasi dengan otoritas agama dari negara pengundang. Nah, jadi ini seorang diplomat Muslim nih perlu berkonsultasi dengan otoritas agama yang ada di negara tersebut ataupun ulama terpercaya untuk memperoleh nasihat dan pandangan mereka tentang situasi ini. Jadi ini perlu perlu diinformasikan gitu dari seorang diplomat Muslim, disampaikan kepada otoritas agama di negara pengundang, dan otoritas agama tersebut memberitahukan kembali kepada seorang diplomat tersebut agar supaya dapat diberikan panduan lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, kemudian juga perlu dipertimbangkan menjaga hubungan diplomatik. Walaupun dalam situasi ini tetap harus menjalin hubungan diplomatik yang baik, supaya tidak terjadi miskomunikasi gitu, misrelation gitu kan. Walaupun berbeda keyakinan dan segala macamnya, perlu tetap menjaga hubungan diplomatik yang baik. Nah, ada juga cara
lain yang perlu dilakukan oleh diplomat Muslim tersebut, eh, kolaborasi dalam bidang lain. Dalam hal ini diplomat Muslim itu dapat mencari bidang kerjasama atau kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam dan dapat mendukung hubungan bilateral antara kedua negara dengan menawarkan alternatif yang sesuai biar tidak melenceng dari syariat Islam gitu kan, supaya hubungan kedua negara ini tetap berlanjut tanpa melanggar prinsip-prinsip agamanya. Namun setiap situasi dapat berbeda-beda di setiap negara. Oleh karena itu penting bagi diplomat Muslim tersebut untuk melakukan penilaian yang bijaksana dalam mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya. Terima kasih, sekian. Mungkin bisa terjawab begitu. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Lucky. Ya, ini bagaimana jika seorang diplomat tidak amanah terhadap negaranya? Kepada saudara Azam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lucky. Nah, pertama yang harus kita teliti adalah kita di sini berperan sebagai diplomat Islam, diplomat Muslim, dan seorang Muslim itu memang pada selayaknya kita harus amanah terhadap berbagai macam tugas dan kewajiban dibebankan kepada kita, apalagi jika kita adalah seorang diplomat. Ini menarik yang perlu kita ketahui, hal yang menarik yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya amanah itu berasal dari kata amanah, dan itu suatu asal kata dari iman. Nah, jika seorang muslim atau seorang mukmin tidak amanah, maka status keimanannya nih patut dipertanyakan. Dan memang sebagai seorang diplomat muslim, kita harus menggambarkan bagaimana sejatinya seorang mukmin itu menjadi orang seperti apa. Dan apabila jika seorang diplomat ini sampai tidak amanah terhadap negaranya, maka itu akan menimbulkan berbagai macam konsekuensi yang serius, tidak hanya dalam keislamannya dia, tapi ada konsekuensi lain. Nah, berikut adalah beberapa kemungkinan langkah-langkah yang dapat diambil jika seorang diplomat itu tidak memenuhi kewajibannya atau tidak amanah, atau dalam kurung berperilaku tidak etis seperti sini. Yang pertama adalah, konsekuensi pertama adalah pemanggilan kembali. Nah, pemerintah negara dapat memutuskan untuk memanggil diplomat tersebut kembali ke negara asal. Ini merupakan langkah yang paling umum diambil jika seorang diplomat terlibat dalam perilaku yang merusak citra atau negara dan melanggar berbagai kode etik diplomatik. Dan yang kedua, pemecatan atau sanksi disipliner. Nah, pemerintah negara asal itu dapat memutuskan untuk memberhentikan diplomat yang tidak amanah. Ini dapat melibatkan pemberhentian diplomat dari jabatannya atau pemberian sanksi disipliner sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Dan konsekuensi nomor 3 adalah penyelidikan dan tindakan hukum. Nah, jika terdapat dugaan pelanggaran hukum atau kegiatan yang melanggar hukum, pemerintah negara itu dapat melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan hukum terhadap diplomat tersebut sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Konsekuensi nomor 4 adalah pembatasan atau larangan. Nah, pemerintah negara asal dapat memberlakukan pembatasan atau larangan terhadap diplomat yang tidak amanah, seperti melarang mereka untuk melakukan perjalanan atau penugasan diplomatik di masa kedepannya. Dan yang terakhir adalah diplomasi dengan negara tujuan. Nah, pemerintah negara asal dapat melakukan diplomasi dengan negara tujuan untuk membahas masalah dan menyelesaikan dampak dari perilaku diplomat yang tidak amanah. Nah, hal ini dapat melibatkan permintaan klarifikasi, penjelasan, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku diplomat tersebut yang merugikan negara. Nah, pada umumnya, tindakan ini diambil tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, hukum nasional dan internasional yang berlaku, serta kebijakan pemerintah negara terkait. Dalam situasi yang serius, seorang diplomat yang tidak amanah juga dapat dihadapkan pada tuntutan hukum, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Nah, berikut adalah, tadi adalah penjelasan dari saya mengenai apa konsekuensi dari seorang diplomat yang tidak amanah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi sebenarnya diplomat muslim atau tidak tetap aja ya, kalau nggak amanah mah
nanti ada hukumnya tersendiri. Baik, selanjutnya Ya, betul. pertanyaan yaitu negosiasi seorang diplomat Islam itu seperti apa? Untuk pertanyaan dari saudara Urai ini saya akan jawab sendiri. Jadi bagaimana negosiasi seorang diplomat Muslim itu negosiasi yang harus mengedepankan moralitas Islam, kemudian menjunjung tinggi kepercayaan, tadi ya amanah, dan jangan sampai kita berkhianat. Jadi memang negosiasi diplomat Muslim itu tidak boleh keluar dari jalur nilai-nilai Islam, gitu ya. Ini tidak usah panjang-panjang, pendek saja jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Baik, selanjutnya tadi ke pertanyaan sebelumnya ya, yang tadi sempat Mas Lukman pergi, yaitu bukan pergi, keluar dengan sendirinya tadi maksudnya. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana peran diplomat Islam dalam mewakili negaranya di kawasan internasional dari Saudara Mahmud. Baik, Saudara Lukman, mohon dijawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Peran diplomat dalam mewakili negaranya di kawasan internasional sangat penting dan beragam. Diplomat bertindak sebagai perwakilan resmi negara di luar negeri dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional negara yang mereka wakili. Berikut adalah beberapa tugas dan peran dari diplomat. Pertama, perundingan dan diplomasi. Kedua, merepresentasikan sebuah negara. Ketiga, melindungi kepentingan warga negara asal yang tinggal di negara lain. Kemudian membangun hubungan bilateral. Kelima, analisis dan pelaporan. Keenam, mewakili negara dalam dalam perjanjian dan organisasi internasional. Terakhir ada diplomasi publik. Untuk tadi adalah ringkasan dari jawaban. Untuk itu semoga terpenuhi jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Lukman. Ya, untuk jawaban lebih dalam lagi, silahkan kepada saudara yang bertanya untuk mencari di buku lebih jauh. Baik, itulah sesi jawab pertanyaan dari video kita di sebelumnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Teman-teman tolong dinyalakan mic-nya. Oke. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Kita salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.